warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat selalu dan diberikan kemudahan untuk belajar online bersama saya, Heri Mulyono. Rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah kita sudah di penghujung minggu ketiga terkait dengan materi kita, Searching, Selecting, and Examining Journal Articles. Dan dalam review kedua ini kita akan sedikit membahas tentang pentingnya referensi yang berkualitas sebagai sumber bacaan kita. Rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana ide datang untuk sebagai dasar tulisan kita, yang kemudian dari ide ini kita kembangkan menjadi sebuah topik tulisan, dan topik ini kemudian kita kembangkan menjadi kalimat topik yang lebih konkret, ya. Dan kalimat topik ini kemudian akan mengarahkan kita kepada sumber bacaan apa yang sesuai dengan tulisan kita. Lalu dari sumber bacaan ini kita kalimat topik dan sumber bacaan ini kemudian kita diberikan kemampuan untuk pengembangan outline dan pengembangan supporting details. Atau secara keseluruhan kalimat topik dan sumber bacaan ini akan membantu kita dalam pengembangan argumentasi yang akan kita tuliskan dalam paper kita. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia dan saya muliakan, bahwa memilih sebuah referensi yang berkualitas ini sangat penting dan memainkan peran yang penting dalam tulisan kita. Mengapa demikian? Karena referensi yang berkualitas tinggi ini akan membantu kita dalam menyajikan kualitas informasi nantinya. Yang kedua, biasanya referensi yang berkualitas ini akan referensi yang berkualitas ini memiliki kualitas argumen, ya, baik teori dan pelaksanaan riset yang sangat baik, sehingga apakah informasinya, argumentasinya, atau risetnya ini bisa menjadi model kita dalam pengembangan tulisan. Yang sangat penting adalah bagaimana kualitas referensi ini akan menyajikan alur argumentasi yang begitu bagus, ya, dengan struktur argumen dan struktur teks yang kita dapat belajar dari referensi-referensi itu. Maka kita sekali lagi penting untuk memilih referensi yang berkualitas. Referensi yang berkualitas ditambah dengan pengalaman kita, pemahaman kita yang baik terhadap bahan bacaan yang berkualitas tersebut, ini akan membantu kita dalam menstruktur teks akademik yang akan kita tulis nantinya. Dengan kata lain, kita belajar dari argumentasi penulis dari yang disajikan dalam referensi berkualitas, ya. Kita dapat belajar banyak tentang struktur kata yang kemudian kita pahami dan kita aplikasikan dalam tulisan kita, sehingga nanti tulisan kita juga akan lebih baik dalam argumen maupun struktur teks dan argumennya. Dalam video singkat ini, teman-teman mahasiswa, saya akan memberikan tips memilih referensi artikel jurnal yang berkualitas sebagai referensi bahan bacaan kita. Ada beberapa hal. Yang pertama tentang kualitas referensi itu dilihat dari karakteristik jurnalnya. Terus yang kedua dilihat dari relevansinya. Ketiga, penulis. Keempat, bahasa. Kelima, struktur artikel. Dan yang keenam adalah kutipan dan referensi. Baik rekan-rekan, kita menilai dari requirement yang pertama, yaitu tentang karakteristik jurnal. Rekan-rekan mahasiswa, ketika nanti rekan-rekan sudah punya topik dan topik kalimat yang kemudian teman-teman mahasiswa follow up dengan mencari sumber-sumber referensi melalui apakah Google Scholar ataupun browser lainnya atau mesin pencari lainnya, maka yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika nanti teman-teman menemukan artikel, pertama teman-teman mahasiswa harus cek apakah jurnal tersebut, ya, atau artikel tersebut berasal dari jurnal yang memiliki kelengkapan penerbitan. Contohnya ada penerbitnya, ada editornya, ada reviewernya. Maksudnya ini juga melalui proses review, ada nomor ISSN-nya, ada nomor artikelnya atau nomor jurnalnya, ada isu keberapa, halaman keberapa, dan yang paling penting adalah link websitenya. Kalau misalkan teman-teman menemukan artikel berasal dari sebuah jurnal yang tidak memiliki kelengkapan ini, maka saya menyarankan teman-teman untuk tidak menggunakan artikel ini sebagai bahan rujukan. Dalam mengevaluasi karakteristik jurnal, teman-teman juga harus lihat apakah jurnal ini diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi baik, ya. Kita sama-sama sudah tahu beberapa penerbit yang memiliki reputasi yang sangat unggul seperti Elsevier, Sage, Taylor & Francis, Springer, Emerald, IEEE, dan penerbit universitas dunia lainnya.
Yang ketiga, dalam mengevaluasi karakteristik jurnal ini, teman-teman harus juga melihat bahwa jurnal ini terindeks pada database bereputasi. Yang keempat, ini yang paling penting adalah ketika nanti teman-teman mendapatkan sebuah artikel, cek jurnalnya, apakah jurnalnya berasal dari daftar jurnal hitam atau jurnal predator atau penerbit predator. Teman-teman bisa lihat pada link yang saya berikan ya, predatoryjournals.com. Ini akan memuat list atau daftar jurnal yang tidak disarankan untuk dijadikan referensi. Ya. Yang kedua adalah ketika kita akan memilih artikel jurnal untuk referensi bahan bacaan kita atau referensi tulisan kita, maka teman-teman harus memperhatikan relevansinya. Apakah yang harus dilihat terkait dengan relevansi itu? Pertama, apakah jurnal yang kita pilih ini ya, atau artikel pada jurnal yang dipilih ini dikategorikan sebagai bereputasi atau sumber rujukan di bidangnya. Jadi teman-teman bisa lihat apakah artikel ini dirujuk juga oleh penulis-penulis dunia lainnya. Terus yang kedua, apakah isi artikel ini sangat relevan dengan topik yang sedang kita tulis? Kalau teman-teman lihat judulnya bagus ya, terus tiba-tiba di dalamnya kok tidak sesuai dengan topik atau topik sentence teman-teman yang telah dibuat sebelumnya, maka teman-teman bisa menjadikan atau menghindari terlebih dahulu jurnal ini sebelum dimasukkan menjadi bahan referensi. Dalam mengevaluasi relevansi, teman-teman juga harus melihat apakah isu yang disajikan dalam artikel ini up to date atau tidak. Nah, ini adalah aspek-aspek relevansi yang teman-teman harus lihat. Terkait dengan penulis, teman juga harus aware ya, harus paham juga bahwa penulis artikel ini juga penting untuk dilihat. Pertama, apakah penulis ahli di bidangnya? Mengapa demikian? Karena sering kita lihat juga ada penulis di bidang engineering tiba-tiba menulis di bidang bahasa, atau penulis di bidang bahasa tiba-tiba menulis tentang ilmu komputer. Nah, teman-teman bisa melihat apakah si penulis ini benar-benar ahli di bidangnya melalui artikel-artikel yang telah diterbitkan. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan afiliasi penulisnya. Ya, dari mana dia berasal, dari universitas mana, dari lab atau laboratorium mana, atau dari institusi apa. Nah, ini kan bisa mencerminkan apakah penulis ini juga termasuk penulis yang memiliki kredibilitas baik dalam bidangnya. Yang ketiga, teman-teman juga harus melihat apakah penulis di artikel itu juga menerbitkan artikel lain, ya tentunya dalam bidang itu. Ya, nah ini adalah 3 hal yang teman-teman harus lihat dalam penulis, yaitu tentang ahli di bidangnya, afiliasi, dan artikel lain yang ditulis oleh si penulis itu. Salah satu aspek yang teman-teman mahasiswa perlu lihat ketika akan mengambil sebuah artikel sebagai bahan rujukan tulisan adalah bahasa yang digunakan. Bila artikel tersebut menggunakan bahasa Inggris, maka perhatikan apakah si penulis itu menggunakan bahasa Inggris yang baik, ya. Apakah bahasa yang digunakan itu jelas? Apakah terdapat kesalahan ejaan dan struktur kalimat? Ya, teman-teman harus perhatikan ini. Mengapa demikian? Karena kadang lucu saja ya, sebuah artikel ditulis dengan bahasa yang sulit dipahami. Ya, oleh karenanya penting bagi teman-teman untuk melihat apakah argumentasi dan diskusi penulis ini jelas dan mudah dipahami. Jika teman-teman melihat bahwa oh ini strukturnya muter-muter gitu dan sulit dipahami ya dengan menggunakan referensi ini teman-teman sebaiknya menghindari artikel-artikel yang seperti itu untuk dijadikan bahan rujukan. Yang kelima, dalam mengevaluasi sebuah artikel jurnal, teman-teman juga harus melihat struktur artikelnya. Apakah struktur artikel sesuai dengan struktur pada genre teks akademik? Ya, maksudnya apa? Lihat susunan artikel, ya, susunan section dalam artikel. Apakah ini benar-benar sesuai dengan struktur pada genre teks akademik? Ya, jadi bukan sekedar tulisan opini yang tidak memiliki dasar argumentasi akademik. Jadi teman-teman harus melihat dari struktur artikelnya. Yang kedua adalah ketika mengevaluasi artikel dalam hal struktur artikelnya, teman-teman juga harus melihat apakah argumentasi dan diskusi yang disajikan oleh penulis ini disusun secara sistematis. Ya, nah poin keenam ini terkait dengan kutipan dan referensi.
Ketika teman-teman akan mengambil sebuah rujukan, maka perhatikan apakah artikel rujukan itu atau artikel yang akan dijadikan bahan rujukan itu, si penulis ini mengutip sumber-sumber dengan baik dan benar. Atau apakah penulis ini memberikan daftar rujukan pada bagian referensi. Ya, contohnya adalah si penulis memberikan, kutipan A, B, C ya, tapi tiba-tiba tidak ada dalam, daftar referensi. Nah, ini menandakan, penulis tidak concern terhadap, isu-isu, originalitas. Sehingga, penting bagi, teman-teman untuk mengevaluasi bahan artikel sebagai bahan bacaan teman-teman berdasarkan aspek kutipan dan referensi ini. Nah, teman-teman, demikianlah, 6 hal yang harus teman-teman jadikan, referensi ketika akan mengevaluasi, artikel, jurnal yang akan teman-teman gunakan sebagai, bahan, bacaan dan referensi. Selanjutnya, teman-teman silakan kunjungi website englisheducation.uhamka.ac.id, lalu teman-teman, mereview kembali topik, teman-teman, ya, yang telah teman-teman, kumpulkan dalam website kita. Yang selanjutnya kemudian teman-teman lihat, penugasan dan aktivitas di week 4 dan week 5. Selamat mencari dan mengevaluasi artikel jurnal, teman-teman sehingga bisa menjadikan, bahan rujukan atau bahan bacaan yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.